Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Oke. Baiklah, hari ini kita akan melakukan sebuah konseling kelompok di mana kalian akan bersedia dan terbuka menceritakan masalah-masalah yang bawa datang dari rumah. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah-masalah yang kalian bawa dari rumah tersebut. Kemudian ada pula asas kerahasiaan, di mana asas ini kalian tidak boleh menceritakan masalah yang sudah kalian dengarkan dari teman-teman kalian untuk kemudian kalian sebar kepada orang lain selain yang ada di ruangan di sini. Apa kalian paham? Paham. Oke, baiklah. Sebelum kita melakukan konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, saya meminta untuk teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian untuk mencari posisi duduk yang ternyaman. Oke, baiklah. Saya akan mempersilahkan siapa yang ingin pertama menceritakan masalahnya. Oke, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farila dari kelas A. Di sini saya akan menceritakan masalah saya. Saya itu adalah korban bully. Sejak dibully, saya mudah merasa kesepian, hingga menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih tertutup dan pemalu. Bahkan ketika ada orang yang tertawa, saya merasa mereka menertawakan saya, dan lingkungan tersebut membuat saya merasa kehilangan kemampuan komunikasi saya. Ketika saya berbicara dengan lawan bicara saya merasa sering panik dan tegang. Bukan hanya di sekolah, di rumah pun saya memiliki orang tua yang berwatak keras, tidak mau mendengarkan pendapat anak dan selalu membanding-bandingkan saya dengan orang lain, yang membuat saya merasa enggan menceritakan apa yang terjadi. Alhasil saya menjadi orang yang lebih tertutup. Begitu, Pak. Baiklah, itu tadi keluhan dari Farila. Selanjutnya siapa yang ingin bercerita? Saya Kak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Padameyanti Helsa, kelas B. Begini, saya sudah memasuki lingkungan baru selama 2 tahun. Namun, saya sangat mengkhawatirkan tanggapan atau pemikiran negatif dari orang-orang sekitar terhadap diri saya. Saya merasa insecure terhadap teman-teman yang bisa berbicara di depan umum dalam menjelaskan hal-hal di depan umum. Saya tidak ingin berada dalam situasi ini selamanya, sehingga saya mengharapkan untuk bisa berubah menjadi orang-orang yang lebih mudah berbicara di depan umum. Oke, baik. Oke, jadi di sini Anda memiliki masalah tentang kepercayaan diri. Kemudian Anda juga insecure terhadap teman-teman Anda yang cerdas dan bisa berbicara di depan umum. Oke, saran saya itu Anda lebih banyak belajar lagi agar bisa mengimbangi teman-teman Anda. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan masalah atau keluhan berikutnya. Saya persilakan. Saya Kak. Iya, silakan. Jadi begini, 3 tahun yang lalu orang tua saya bercerai. Semenjak mereka berpisah, saya merasa stres berat karena keluarga saya yang kurang. Bahkan saya merasa malas untuk melakukan hal apapun, seperti belajar, masuk sekolah, dan menghindar dari lingkungan sekitar. Teman-teman di sekolah juga menjauhi saya karena mereka berpikir bahwa saya akan membawa dampak buruk bagi mereka. Saat ini saya merasa kesepian karena orang tua saya yang kurang dekat dengan saya. Itulah dari keluhan Anda yang saya dengar, Anda merasa tidak berguna dan menyalahkan diri Anda di kehidupan Anda. Oke, kita tampung dulu ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keluhan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Gita Priya Sarah. Terima kasih atas kepercayaan untuk saya bercerita masalah ini. Saat ini saya sering merasa bingung dan galau karena jurusan yang saya pilih atas kehendak orang tua saya. Sepertinya saya merasa pelajaran-pelajaran yang saya pelajari tidak saya pahami dan saya sering jarang-jarang masuk ke kelas. Tapi saya sudah menjalaninya sampai semester 3. Apakah ada solusi untuk saya? Oke, baiklah. Jadi masalahnya di sini Anda merasa bahwa Anda ini salah jurusan. Oke, apakah sebelum memilih jurusan ini Anda memberikan
pilihan lain bahwa ini jurusan yang saya inginkan kepada orang tua Anda? Tidak, saya takut mengecewakan orang tua saya. Oh ya, oke. Baiklah, kita tampung dulu ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan keluhan dari klien yang terakhir. Baik, perkenalkan nama saya Al-Fajrul Hadi. Di sini saya menceritakan tentang keluhan saya, Pak, yaitu bolos di sekolah. Saya bolos karena sering diajak teman dan ada mata pelajaran saya yang saya tidak suka, makanya saya bolos, Pak. Bagaimana solusi Bapak untuk saya supaya menyukai pelajaran itu dan tidak sering bolos lagi? Jadi masalahnya di sini Anda bolos karena ajakan teman dan mata pelajaran yang tidak disukai. Saran saya, carilah teman yang bisa membawa ke arah yang positif. Kemudian untuk mata pelajaran yang tidak disukai, kalau dari saya masuk saja walaupun tidak disukai. Mungkin metode yang digunakan dulunya tidak sesuai, makanya Anda tidak sukai. Tapi nantilah kita coba selesaikan. Oke, bersyukur karena waktu pertemuan kita hari ini hanya 45 menit. Untuk menyelesaikan masalah dari kalian semua itu pasti tidak mungkin. Maka saya akan mengangkat masalah yang paling urgent, masalah dari keluhan dari saudara Fori, di mana dia mengalami broken home selama 3 tahun terakhir semenjak orang tuanya mengalami perceraian. Oke, untuk menyelesaikan masalah ini saya punya teknik, namanya itu teknik homework assessment atau pekerjaan rumah. Ada teknik homework assessment atau pekerjaan rumah, kemudian ada social modeling, dan yang terakhir ada bermain peran atau role playing. Yang pertama yaitu homework assessment. Teknik ini yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih membiasakan diri menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan. Jadi nanti saya akan memberikan pekerjaan rumah kepada Anda untuk kemudian dilakukan. Terus ada social modeling, di mana teknik ini membentuk perilaku-perilaku baru pada klien agar dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara meniru, mengobservasi dan menyesuaikan dirinya dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang disiapkan oleh konselor. Kemudian ada teknik bermain peran, di mana teknik ini untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekankan perasaan-perasaan negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Oke, sebelumnya saya akan bertanya, apakah ada sosok artis yang Anda idolakan? Ada Satu. Aurel Hermansyah dan keluarga Nagita Slavina. Oke, berhubung karena di sini Anda mengalami broken home dan idola Anda juga sebenarnya adalah tumbuh dan berkembang di keluarga yang broken, karena diketahui mana ayah dan ibu ini berpisah, yaitu Anang dan Krisdayanti. Kemudian dari sini kita bisa melakukan social modeling, di mana Anda bisa meniru Aurel ini karena dia bisa survive dan bertahan, bahkan sudah sukses sekarang bersama dengan suaminya itu Atta Halilintar. Jadi saran saya, Anda bisa mengambil pelajaran dari public figure tersebut, dan harapan saya Anda juga bisa survive dan bertahan dan bahkan bisa sukses nantinya. Kemudian seandainya jika saya di sini sebagai bapak Anda, apa yang Anda katakan? Saya ingin mengatakan bahwa apakah keluarga kita masih bisa utuh seperti semula, kita bermain bersama, tertawa bersama, dan saya juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada ayah saya karena terlalu menyalahkan sehingga keluarga kita tidak utuh. Itu saja, Pak. Baik, di sini kita akan bermain peran, di mana saya minta kepada teman-teman sekalian untuk sekiranya bisa menjadi ibu dan saudara dari saudari Fori.
Baiklah, saya akan menunjuk Pradilla untuk menjadi ibu dari. Di sini kita akan melakukan role playing atau bermain peran di mana Ulfa dan Pradilla akan membantu Ivory sebagai dan berpura-pura sebagai ibu dan kakaknya. Oke, Ivory, jika lihatlah Ulfa dan Pradilla ini sebagai kakak dan ibumu. Lalu apa yang ingin kau katakan kepada mereka? Bu, Kak, apakah kita masih bisa seperti dulu? Dengan keluarga yang utuh, saya merasa sangat bahagia. Tapi semenjak keluarga kita terpecah belah seperti sekarang ini, hidup saya merasa hampa. Saya sangat kesepian. Iya nak, ibu juga minta maaf. Dan kakak juga minta maaf ya, karena yang ada rasakan selama ini kakak juga rasakan. Oke, bagaimana perasaan Anda setelah mengungkapkan keluhan dan unek-unek Anda kepada ibu dan kakak Anda? Setelah saya mengeluarkan semuanya, saya merasa lega. Dan ini pertama kali saya untuk menceritakan keluh kesah saya kepada orang lain. Jadi Anda sudah merasa lebih baik dan harapan saya semoga kondisi keluarga Anda kembali lagi dan baik-baik saja. Kemudian karena waktu tidak memungkinkan lagi, jadi konseling hari ini kita akhir saja. Jadi jika masih belum terselesaikan atau masih ingin bercerita atau ingin mendapatkan solusi, saya masih berada di ruang ini dan siap untuk mendengarkan cerita-cerita kalian. Oke, berhubung karena waktu tidak memungkinkan, langsung saja saya tutup konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.